Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqaratul khamisata asyarata lan utawi dawuh kang kaping 15. Anin Nabi alaihi salatu wassalam, saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala sunni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatus syaqawati utawi tetengeri ciloko arbaatun iku papat minal umuri saking pira-pira perkara. Jadi makalah yang ke-15 ini adalah ada 4 tanda orang-orang yang celaka. Yang pertama adalah nisyanul dzunubil madiyati. Nisyanul dzunubi ngalaleake pira-pira dosa al-madiyati kang wis kliwat menawa iradamin kelawan tanpa rasa ketun alaiha ing atase dzunub. Wa hiya lan utawi dzunub tegese wal halu utawi tingkah annaha iku satemene dzunub indallahi mungguhi Allah mahfuzatun iku den reksa ay madbubatun tegese den itung bi'adadiha kelawan wilangane dzunub wa zamaniha lan mangsane dzunub wa mahalliha lan panggonane dzunub. Jadi kategori orang yang celaka yang pertama adalah orang yang suka melupakan dosa-dosa yang telah lalu tanpa ada rasa penyesalan sama sekali. Padahal dosa ini selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat berapa kali ia melakukan dosa, dicatat di mana ia telah melakukan dosa, dan dicatat kapan waktu dia melaksanakan dosa. Tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Maka ini adalah tanda-tanda orang yang celaka. Yang kedua adalah wadikrul hasanatil madiyati. Wadikrul hasanati lan ngiling-ngiling kebagusan al madiyati kang wis kliwat bil qalbi kelawan ati. Wala yadri lan hali orang ngerti sapa wong aku bilat ana to den trimo. Ai al hasanatu tegese apa pira-pira kebagusan amruddat utawa den tolak. Yang kedua adalah orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikan yang telah lampau, sementara ia sendiri tidak pernah mengerti apakah dosa itu, apakah perbuatan baik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah waladruhu lan ningaline wong ilaman maring wong fauqahu kang ana sanduring man fid dunya ing dalam perkara dunya. Orang yang selalu melihat orang lain yang lebih tinggi daripadanya dalam hal urusan dunia, iri terus, dengki terus. Dan temah lawan yen tong lirik oban nadrub ningalah maring perkara dunya. Walam yardolan ora ridho sapa wong bila kismati kelawan bagiani atau kelawan pandumane Allah Ta'ala. Orang yang selalu melihat orang lain, iri melihat kesuksesan orang lain, iri melihat rezeki orang lain, sementara dia selalu bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak suka, tidak ikhlas, tidak ridho terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah waladruhu ila man dunahu fiddin. Waladruhu lan ningali wong ila man maring wong dunahu kang sakngisore man fiddin ing dalam perkara agama. Tanda celakanya seseorang yang keempat adalah orang yang selalu memandang rendah orang lain dalam perkara agama, sehingga apa yang mereka lakukan dalam persoalan ibadah, dalam perkara agama ini ditujukan untuk mengungguli atau mengalahkan orang lain. Jadi beribadah untuk makhluk, bukan beribadah kepada Allah, bukan beribadah karena taat kepada Allah. Ayat amal sholihi tegese amal kang bagus. Walam yashkurillah, walam yashkuran hali ora syukur sapa wong Allah ing Allah ala ni'ami amali nafsihi ing atase pira-pira nikmati amali awake wong. Ya qulullahu dawuh sapa Allah arep dimersakake sapa ingsun hu ing wong diman'i kelawan nyegah ingsun
iyahu ing wong anid dunya saking perkara dunya wa i'anati lan nulungi sapa ingsun iyahu ing wong ala taati ing atase taat walam yurid lan orang ngarepake sapa wong ni ing ingsun birridho kelawan ridho wasyukri lan syukur fatarabtu mongko bakal ninggal sapa ingsun hu ing wong pitarti nusratihi kelawan ninggal nulungi ingsun hi ing wong. Jadi orang yang selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan meninggalkan perkara-perkara dunia, tapi ia tidak pernah mau melakukan itu, maka ia akan dijauhkan atau ditinggalkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatus sa'adati lan utawi tetengere pira-pira wong kang bejo arbaatun iku papat minal umuri saking pira-pira perkara. Yang pertama adalah dzikrul dzunubil madiyati, dzikrul dzunubi ngiling-ngiling dosa al madiyati kang wis kliwat bin nadami kelawan rasa ketun wal istighfar lan nyuwun ngapura, menyesali perbuatan-perbuatan yang telah lampau dan selalu memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda pertaubatan yang sesungguhnya. Dan tanda kebahagiaan seseorang yang kedua adalah wanisyanul hasanatil madiyati, wanisyanul madiyati al hasanati pira-pira kebagusan al madiyati kang wis kliwat, melupakan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan, melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lampau. Karena kaya seduhune al hasanat iku lan tapok ora tumi apa al hasanat minum saking wong ya nah krono seduhune hasanat la takhru iku ora seduh dalam kali saking cacat, sehingga dia seolah merasa bahwa kebaikan ini bukan berangkat atau bukan datang dari saya, akan tetapi datangnya dari atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dia merasa bahwa kebaikan ini berangkat atau berasal dari dirinya, maka ia merasa bahwa kebaikan ini selalu diliputi dengan keburukan atau kekurangan yang teramat banyak. Dan yang ketiga adalah wanadruhu ila man fawqahu fiddin, wanadruhu lan ningalini wong ila man maring wong fawqahu kang ono ing dhuwure wong fiddin ing dalem perkara agama fayatati mongko anut sapa wong di kelawan yuman. Melihat seseorang yang lebih khusyuk, melihat seseorang yang lebih ikhlas, melihat seseorang yang selalu bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal yang demikian itu membuat seseorang tersebut untuk tergerak, memiliki suatu keinginan untuk mengikutinya. Dan yang keempat adalah wanadruhu lan ningalini wong ilaman maring wong tunahu kang ono ing ngisore wong fit dunya ing dalam perkara dunya. Selalu melihat orang yang berada di bawahnya dalam perkara dunia. Ini menunjukkan bahwa dia selalu bersyukur dan ridho atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yashkuru mongko syukur sebab Allah taala ala ni'amihi ing atase pira-pira nikmat Allah taala alaihi ing atase wong. Jadi ini menjadi satu pertanda bahwa kebahagiaan seseorang itu didasari atas 4 hal, dan yang terakhir tadi itu adalah selalu melihat orang yang lebih rendah daripadanya dalam perkara dunia. Ini menunjukkan bahwa dia selalu bersyukur dan ridho terhadap segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Mudah-mudahan kita selalu tergolong oleh orang-orang yang selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan atau dekat dengan tanda-tanda seseorang yang bahagia. Amin Allahumma amin.